Salam Bapak Ibu dan Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali lewat acara ini. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik, semua sehat, semua di dalam pemeliharaan Tuhan yang sangat sempurna. Bersama saya Pendeta Anton, Kopi Pagi hari ini mengangkat sebuah tema. Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan baca ayat 2 dan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia." Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bersyukur kepadamu Bapa atas pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dalam kondisi yang segar bugar. Kami berterima kasih untuk semua pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Sekarang kami rindu firman-Mu, berbicara kepada kami siap dengar, kami siap percaya, kami siap untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mau mendengarkannya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita ditimpa kemalangan, kita cenderung bertanya, mengapa saya yang mengalami penderitaan ini? Kenapa bukan orang lain yang lebih jahat dari saya? Atau andaikan orang lain yang berdosa, mengapa saya yang harus menanggung akibatnya? Siapa yang tahu naik bujik terlahir tanpa memiliki tangan dan kaki? Bagi sebagian besar orang, naik tidak akan mempunyai masa depan yang indah. Namun di balik penderitaannya, Tuhan punya rencana yang besar atas hidupnya. Kini naik menjadi motivator yang cukup terkenal. Perjuangan dan kemampuannya menerima keberadaan dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang berharga telah menginspirasi banyak orang. Dalam nats kita hari ini, Yesus mengoreksi pandangan murid-muridnya bahwa sakit, penyakit, dan penderitaan terjadi karena dosa. Yesus menjelaskan bahwa Tuhan bisa mempunyai rencana yang indah di balik sakit, penyakit, dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Melalui semua itu, pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib akan dinyatakan. Hari ini kita belajar bahwa di balik sakit, penyakit, dan penderitaan ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Apakah makna di balik pernyataan Yesus dalam nats kita hari ini? Yaitu yang pertama, untuk memenuhi panggilan Allah di dalam hidup kita. Jawaban Yesus sangat mencengangkan. Penderitaan si orang buta bukan akibat dosa siapapun. Hal itu diizinkan Tuhan dengan suatu tujuan. Allah sudah menetapkan rancangan bagi setiap anak-anaknya untuk bekerja sesuai dengan karunia atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun profesi kita, kita dipanggil untuk menjadi alat kemuliaannya. Orang buta ini mungkin disia-siakan oleh masyarakat, tetapi bagi Allah, ia sangat berharga. Bahkan Allah berkenan memakainya menjadi alat bagi kemuliaannya. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, Allah punya rencana yang terbaik di dalam hidup kita ini. Yang kedua, agar kita memanfaatkan waktu. Yohanes 9 ayat 4b mengatakan, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Waktu adalah suatu yang tidak dapat kita beli atau jual.
Satu-satunya tanggung jawab yang dapat kita lakukan mengenai waktu yang Tuhan ciptakan adalah dengan mempergunakannya. Apabila kita memilih untuk tidak menggunakannya, maka kita akan kehilangan waktu tersebut, karena tidak pernah ada waktu yang sama. Waktu juga tidak pernah bisa diulang kembali. Jangan membiasakan diri untuk menunda-nunda waktu, dan jangan cari alasan untuk tidak bekerja selama masih siang. Selagi kita masih memiliki waktu, bekerja dan bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan sudah titipkan di dalam hidup kita ini. Karena ada waktunya Tuhan meminta pertanggungjawaban atas apa yang Dia sudah percayakan kepada kita. Jadilah hamba yang baik dan setia. Yang ketiga, agar memotivasi kita untuk bekerja bagi Dia. Ayat 3b dan ayat yang keempat a katakan, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama kita masih punya waktu dan kesempatan dari Tuhan, yaitu selama kita hidup di dalam dunia ini, sesungguhnya ada tugas yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kata harus mengandung arti kita wajib mengerjakan pekerjaan Dia. Ini bukan merupakan opsi atau pilihan. Haleluya.